Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat berkah selalu semuanya ya, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan hanya membuat kita makin dekat, makin mencintai dan makin sering berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, tapi juga kemudian pertemuan kali ini tuh malah semakin menjadi wasilah yang membuat kita dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rezekinya dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan di surganya Allah yang penuh kenikmatan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin untuk share ya secara ringan dan sederhana ya di sore hari ini, barangkali menemani ngabuburitnya sahabat-sahabat Quran Cordoba sekalian ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya sampai akhir. Nah, izin share screen ya. Bismillah. Nah, apakah sudah terlihat slide-nya ya? Aman ya? Save Mental Health with Quran ya. Tadi sudah diperkenalkan. Aku Zen Permana ya, S1, S2, S3-nya psikologi. Semua memang sangat mencintai ilmu ini ya, mind blowing dengan apa-apa yang kemudian dibahas, disampaikan, dipaparkan di psikologi itu sungguh jadi pengalaman yang luar biasa. Malah kalau ini mah ya pendidikan formal itu sampai lebih dari S3, aku mau pengen terus ya kuliah terus ya, nggak selesai, nggak berhenti bukan nggak selesai. Karena saking menikmati dan begitu menghayatinya, menjadi bagian dari akademisi atau ilmuwan psikologi. Senang banget bisa belajar psikologi. Jadi kalau ada lebih dari S3 ya, bahkan sampai S24 atau S25 Ultra ya, jangan kalah kayak satu brand handphone tertentu, itu insya Allah dikejar. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah menelurkan 5 buah pikiran, sahabat-sahabat sekalian. Mulai dari panduan praktis personality assessment, saatnya curhat dan mengungkap diri ya, buku yang sebenarnya diterbitkan dari 2021 tapi seolah-olah jadi jawaban atas ini ya, atas narasi yang kurang tepat menurut aku ya. Ada yang bilang laki-laki tidak bercerita, itu menyesatkan sebetulnya ya. Dan juga banyak hal yang kemudian membuat seolah-olah kita tuh tidak penting untuk bisa sharing, curhat ya, dan juga mengungkap diri. Nah, ini dibedakan antara curhat dengan mengungkap diri. Sharing dengan disclose ya, atau self disclosure, dibahas di buku Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri. Juga lanjut aku nulis buku Insecure ya, karena kebanyakan dari kita saat ini salah satu permasalahan diri tidak tumbuh, bangsa tidak tumbuh, keluarga dan lingkungan sosial tidak tumbuh, salah satunya adalah karena kita suka insecure. Nah, ini yang juga penting dan dituliskan di sini. Nah, yang masterpiece utama aku adalah Membangun Keluarga Perspektif Psikologi Islam. Bersama Sintesa Wellness, sahabat-sahabat semua, 2022, 23, 24 itu banyak banget kami itu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga ya, dan kasus-kasus itu juga luar biasa. Nah, di sini ditulis karena seringkali orang menikah itu mindsetnya itu bukan membangun keluarga, tapi malah mindsetnya malah selebrasi cinta. Nah, mindset itu yang kemudian kesulitan membangun rumah tangga, membangun keluarga. Karena apa? Karena ini tadi barangkali kita tidak sadar ya, atau lupa dengan serius menyiapkan bahwa berkeluarga atau berumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang ya. Ibadah yang enggak berhenti-berhenti 24 jam gitu. Kalau sholat mah ada rehatnya gitu ya, ada masa salamnya ya, selain takbiratul ihram sampai ke salam. Kalau saum mah ada berbukanya, makanya ada 3 golongan yang tidak dikabulkan doanya. Salah satunya as-saumu wa yaftur, artinya orang yang saum sampai dia berbuka kan. Nah, saum ada ujungnya yaitu berbuka, tapi kalau membangun keluarga mah terus seumur hidup ya. Ujiannya juga panjang, bukan cuma ke pasangan tapi juga ke anak, bahkan ke cucu, bahkan ke mertua, menantu, dan lain-lain ya. Maka ini jadi masterpiece utama nih, Membangun Keluarga. Dan buku terakhir yang aku tulis adalah ini, sahabat-sahabat sekalian, Tenang di Dunia yang Sibuk ya. Jadi
Karena sekarang itu kita sering dan mudah banget dipapar sama tadi ya, seperti di pengantar tadi disampaikan bahwa yang membuat kita tidak baik-baik aja dan tidak sehat mental adalah seringkali adalah tidak mampunya kita untuk punya filter ya, untuk punya filter atas paparan-paparan di sekitar kita, terutama paparan sosial media ya. Jadi kemudian 5 buku ini sebetulnya kurang lebih akan memberikan gambaran nih apa aja tantangan kesehatan mental yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman bagaimana kemudian Al-Qur'an itu menjadi jawaban atas tadi ya ketidaksehatan mental. Jadi banyak banget di buku-buku yang aku tulis ini, literatur atau referensi yang kemudian aku coba untuk bisa membreakdown lebih detail, lebih dalam terkait dengan bagaimana Islam melalui Quran tentunya itu kemudian menjawab permasalahan kesehatan mental gitu. Baik, bismillah ya, mari kita mulai kajiannya ya. Yang pertama yang aku mau bahas adalah Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan ya. Ini barangkali kita semua udah tahu lah ya, udah percaya dan meyakini. Nah, tinggal kemudian apakah mau atau tidak kemudian menseriusi kan gitu. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan. Nah, kalau kita kemudian, kalau teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ayah bunda, bapak ibu semua kemudian suka membaca sirah ya, baik itu Ali Asy-Syalabi, katakanlah terutama ya Muhammad Ali Asy-Syalabi, atau juga sirah yang kemudian ringan dan seru ya membacanya karena storytellingnya bagus, yaitu sirah dari Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, maka kita akan menemukan bahwa di situ di pengantarnya beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu memang sebagai pedoman kehidupan. Cuman yang ditekankan, yang di-emphasize, yang ditekankan itu adalah yang dimaksud pedoman kehidupan itu adalah panduan atau guideline secara umum. Jadi kalau kita baca Quran, maka Quran itu tidak akan menjelaskan dengan detail satu fenomena atau kasus tertentu, ya. Jadi kemudian kalau kemudian kita bedah substansi dari Quran, maka kita akan bisa melihat bahwa kebanyakan, hampir lebih dari 60%, apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu kemudian kisah-kisah ya. Makanya kemudian di Quran ya disebutkan nahnu nakussu alaika ahsanul qasas ya, bahwa Quran itu tempatnya memang kisah-kisah baik untuk jadi pembelajaran kehidupan. Nah, yang lucunya seringkali karena isi Al-Quran itu 60% adalah kisah, maka banyak ya, terutama dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam itu memfitnah atau kemudian membangun narasi seolah-olah Islam mah isinya juga dongeng gitu ya. Quran mah isinya juga dongeng, kisah-kisah, cerita-cerita. Belum tentu tepat ya. Padahal, nah ini makanya pentingnya untuk mempelajari literatur secara lebih mendalam tuh kayak gini. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat sekalian, manusia itu, jadi Allah tuh tahu banget, Allah tuh pencipta manusia ya. Karena pencipta pasti tahu fitur-fitur terbaik manusia seperti apa dan tahu bagaimana manusia itu bisa dioptimalkan kan gitu ya. Nah, kalau kemudian merujuk ke literatur ilmiah ya, maka kita akan mendapati ya, terutama kalau teman-teman Bapak Ibu semua menyukai soal kajian-kajian soal pendidikan, kita akan mendapati bahwa pembelajaran terbaik yang membuat orang bisa lebih peka dan aware adalah melalui apa? Melalui kisah atau storytelling ya. Istilahnya sebutannya adalah psikologi naratif. Dari zaman apapun, metode yang paling baik dalam membuat orang bisa mendapatkan pembelajaran adalah melalui apa? Melalui storytelling. Jadi kalau kita bagi dua ya, filosofi pedagogi atau filosofi pembelajaran, maka akan terbagi dua. Yang pertama adalah storytelling atau naratif. Yang kedua adalah strukturalis paradigmatik ya. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua melihat di slide nih ya, nih yang aku lakukan adalah menuliskan secara strukturalis paradigmatik. Aku ada poin tuh ya. Poin 1, Al-Quran tidak hanya mengatur ibadah kan gitu ya. Poin 2, nah inilah yang disebut dengan strukturalis paradigmatik. Nah pendekatan ini memang
memang bagus atau baik untuk mengantarkan atau menyebutkan poin-poin. Tapi untuk masuk ke dalam benak kita, untuk membuat kita lebih paham dan mengerti, perlu di storytellingkan atau dinarasikan namanya. Nah, narasi itu makanya seringkali lewat apa? Lewat kisah. Maka kita mau uji pakai metode pendidikan manapun, storytelling itu masih tetap yang terbaik. Dan Allah tuh maha tahu atas makhluknya. Maka kemudian ketika mengajarkan, ngedidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah kemudian memberikan pedoman lewat Quran berupa apa? Berupa storytelling, berupa narasi, berupa kisah, berupa cerita, gitu ya. Jadi kita jangan salah paham. Jadi kemudian kalau orang ada yang bilang seperti ini, Quran mah isinya dongeng. Justru Allah tuh maha tahu bahwa manusia itu lebih mudah mendapat pelajaran lewat apa? Lewat cerita, lewat kisah. Makanya Quran itu sebagai nahnu nakusu alaika ahsanul qasas, ya, kisah-kisah yang kita bisa telusuri, maka kita bisa dapat pelajaran banyak. Ya, justru dari situ. Nah, di Quran itu hal-hal yang kemudian sifatnya strukturalis paradigmatik, yang detail, yang panduan-panduannya sangat konkret dan detail itu sedikit. Sedikit banget, nggak nyampe 5-10%. Contohnya apa, sahabat-sahabat sekalian? Contohnya adalah di surat An-Nisa, ya, tentang pembagian warisan, kan gitu ya. Kan disebutkan dengan detail, 1/8, setengah. Coba bayangkan kalau kemudian Quran itu isinya sedetail itu. Pasti orang juga akan pusing, ya, dan tidak fleksibel. Padahal Islam itu panduan seumur hidup, di seluruh zaman selalu relevan gitu. Nah, maka aku di awal pengen ngasih tahu dulu itu, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan, bukan hanya panduan untuk kemudian sehat mental gitu ya. Jadi karena ini bahasanya nanti akan mengerucut kepada sehat mental, aku mau share bahwa bukan hanya terkait dengan kesehatan mental. Quran itu sebagai panduan banyak hal. Nah, permasalahannya kita mau nggak untuk kemudian serius mentadaburi dan membreakdown panduan yang memang masih umum tadi menjadi hal-hal yang lebih detail dan konkret gitu ya. Karena tadi kebanyakan kita bisa menangkap kisah tapi belum tentu bisa menerjemahkan. Maka kemudian Allah kemudian menghadirkan Rasulnya untuk kemudian bisa setidaknya menjadi jembatan. Jadi kita mestinya selain baca Quran pun juga melanjutkan lewat membaca sirah, ya. Kira-kira konteks ayat ini turun tuh karena apa? Maksudnya apa? Lalu bagaimana Rasulullah kemudian mencoba untuk membreakdown, mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran itu lewat perilaku. Makanya Rasul pun seringkali disebut sebagai Al-Quran berjalan. Salah satu contoh misalkan gini. Katakanlah kita orang yang concern dalam dakwah gitu ya. Lalu pengen tahu bagaimana cara Rasul dulu melakukan peta dakwah. Apa sih perintah Allah tentang berdakwah? Lalu menarik, ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 kan disampaikan wanzir asyirataka gitu ya. Wanzir asyirataka. Kita diminta untuk memberikan kabar kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Artinya di situ Quran ngasih panduan secara umum. Lalu kemudian kita melihat sirahnya kemudian seperti apa, gitu ya. Jadi sebelum aku bahas ini lebih detail, aku pengen ngasih penjelasan dulu, mempertegas ya bahwa memang Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan yang relevan. Memang tidak sedetail textbook atau modul ya, karena memang bukan itu fungsinya Quran. Dan isi Quran pun memang kebanyakan kisah-kisah untuk kita bisa ambil pembelajaran. Karena dengan kisah manusia lebih mudah mendapatkan pembelajaran. Ada kisah tentang Nabi Yusuf, ya, ada kisah Nabi Yusuf ya yang cerita ke bapaknya, ya abati ini ro'aitu ahada asaro kaukaban wasamsa wal qamaro. Ada kisah Nabi Ibrahim yang kemudian bertanya kepada Allah di surat Al-Baqarah, Robbi arini kaifa tuhyil mauta ya Rob, bagaimana kemudian engkau menghidupkan sesuatu atau seseorang sudah mati, kan gitu ya. Itu kisah-kisah yang kemudian membuat kita belajar. Nah, memang bagi orang-orang yang kafaru ya, kafir, kan kafir atau kafaru itu artinya tertutup ya. Maka disadur tuh sebenarnya kafiru tuh dalam bahasa Inggrisnya jadi cover, orang yang tertutup ya. Jadi bad cover itu berarti bad kafir. Kafaru kan kalau dalam surat
Al-Baqarah jelas ya disampaikan ya, ayat-ayat awal tuh ya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu bukan berarti orang-orang yang non muslim ya. Orang-orang kafir itu orang-orang yang memang tertutup mindsetnya, tertutup dari cahaya dan hidayah dari Allah gitu ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tertutup, yang sudah terkafar itu sawaun, sama aja. Innalladzina kafaru sawaun, sama aja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih tahu atau nggak dikasih tahu, mereka mah tetap tidak beriman. Nah, artinya apa? Ini ada orang-orang barangkali yang kemudian berpikir bahwa lah apalah gitu ya, Quran mah ya, dan nggak usahlah jadikan pedoman hidup ya, karena mereka barangkali ya tercover, lagi tertutup ya. Maka di surat yang sama di Al-Baqarah kemudian fi qulubihim marad ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang kemudian fi qulubihim marad, hatinya itu sudah berpenyakit. Sekalinya sudah berpenyakit, ya udah susah dapetin cahaya Allah gitu ya. Nah, kalau udah susah dapetin cahaya Allah, boro-boro bisa kemudian optimal kehidupannya, bahagia dalam kehidupannya ya akan kesulitan. Nah, termasuk indikatornya adalah kesulitan untuk bisa sehat mental. Nah, maka kita masuk nih ke bagian kajian ini. Maka ketika kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, maka konsekuensi selanjutnya sebetulnya kita akan nantinya lama-lama akan mudah untuk meyakini bahwa Al-Quran itu tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memberikan solusi bagi kesehatan mental gitu, sahabat-sahabat sekalian. Aku ya termasuk orang yang kemudian sangat tegas dalam hal ini, mau menyatakan bahwa Islam itu, sahabat-sahabat sekalian, Islam itu bukan agama keyakinan ya, tapi Islam itu agama perbuatan. Jadi Islam itu bukan agama fundraising, bukan agama sedekah-sedekah, bukan agama yang sujud, ruku, bukan hanya itu. Islam itu agama perbuatan. Islam itu adalah ajaran yang kemudian membuat para pengikutnya itu menjadi solusi atas permasalahan di sekitar gitu ya. Jadi kalau kita disebut muslim, maka mau nggak mau ciri atau tanda kemusliman kita, kemukminan kita, keimanan kita itu adalah apa coba? Adalah dengan menjadi solusi atas permasalahan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi tidak beriman kita sebelum kita kemudian menjadi solusi atas permasalahan di sekitar kita gitu ya. Nah, makanya termasuk juga salah satunya adalah solusi bagi kesehatan mental. Kalau sahabat-sahabat paham dan tahu terkait dengan kata iman, amanah, kalau menggunakan wazan yang transitif ya, kalau secara bahasa, itu tuh artinya orang-orang yang menenteramkan, atau alias orang-orang yang membawa atau menghadirkan ketentraman. Jadi kalau misalkan disebut kayak gini, orang yang beriman tuh cirinya seperti apa kalau di masyarakat, di interaksi sehari-hari? Adalah orang-orang yang kehadirannya menghadirkan ketenangan atau ketentraman. Kayak gitu ya. Makanya gini, kalau kita kemudian rajin baca Quran, paham bahwa ada banyak hal yang bisa kita temukan dan dapatkan di sana, maka mestinya kehadiran kita di tengah orang lain pun juga menghadirkan ketenangan atau ketentraman gitu ya. Pernah nggak sahabat-sahabat semua punya kenalan atau punya teman ya, yang kemudian kalau dia datang tuh bawaannya tuh kita pengen jadi orang soleh gitu. Itu kenapa? Ya itu tadi, kita sedang berhadapan dengan orang yang beriman. Makanya sungguh manis ya buahnya orang yang beriman itu. Karena apa? Karena ngasih ketentraman bagi orang di sekitarnya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuna li akhihi wa yuhibbuna li anfusihi, kan ya gitu ya. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti hanya dia mencintai diri sendiri. Jadi upaya-upaya kita untuk bisa menghadirkan kesehatan mental itu hadir dari bagaimana kemudian Al-Quran itu ngasih penguat keimanan yang membuat kita tuh jadi solusi. Salah satunya adalah kesehatan mental bagi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dan selanjutnya gini, sahabat-sahabat semua perlu tahu dan paham bahwa Islam itu mengajarkan bukan hanya keseimbangan, bukan hanya kuat dalam segi fisik ya,
tapi juga kemudian sehat juga dan kuat juga secara mental. Ya makanya kemudian banyak kata-kata di Al-Qur'an yang ngajarin tentang la'allakum tafakkarun ya. La'allakum ta'lamun, apakah engkau tidak berpikir dan lain-lain. Itu sebetulnya ngajak kita untuk jadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang tadi keseimbangan ada dalam homeostatis. Jadi kalau di dalam ilmu psikologi, sahabat-sahabat sekalian, ada istilahnya namanya homeostatis ya. Homeostatis, state ya. State itu status atau statis. Kondisi sementara akan sesuatu. Namanya state ya. Jadi kalau teman-teman semua update status ya, itu kan lagi nunjukin kondisi sementara ya. Misalkan, guys, hari ini aku lagi nge-zoom. Nah, itu kan artinya sahabat-sahabat itu saat ini kondisi sementaranya sedang nge-zoom ya. State-nya adalah nge-zoom. Bukan berarti selamanya nge-zoom kan? Enggak, tapi sementara nge-zoom, homeostatis. Nah, keimanan kita juga state tuh. Keimanan kita juga status, naik dan turun, ya enggak? Dinamis. Makanya kemudian disebutkan kan, hadisnya adalah al-imanu yajid wa yankus. Ya, iman itu naik dan turun. Naiknya karena naiknya karena taat ya, turunnya karena maksiat ya. Al imanu yajid wa yankus. Nah, makanya kita kemudian perlu mempelajari tuh bagaimana cara menyeimbangkan fisik, mental, kondisi keimanan kita sehingga apapun yang terjadi saat naik ataupun turun, kayak gimana? Kita tetap bisa makin mendekatkan diri kita sama Allah gitu ya. Makanya kemudian mengapa membahas atau mempelajari Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan, Quran itu sebagai upaya untuk menyelamatkan ya kesehatan mental kita penting karena tadi ya. Lalu kemudian salah satu ayat yang kemudian penting sekali untuk jadi muntolak ya atau awalan dalam pembahasan terkait Al-Qur'an dan kesehatan mental adalah ini Ar-Rod ayat 28 ya. Illa bidzikrillahi liyatmainul qulub ya. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram, tenang ya. Makanya kemudian aku tuliskan sebetulnya di situ. Nah, makanya kemudian adalah suatu kebahagiaan ya kalau kemudian kita bisa berdekat-dekatan dengan Quran ya, karena otomatis ketika kita membaca Quran tadi ya, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Karena kemudian Quran itu kan isinya banyak sekali hal-hal yang menjadi pengingat kita untuk membuat kita kemudian jadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan sehat mental gitu. Nah, ketidaksehatan mental itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, ini yang kita akan bahas lebih lanjut ya. Apa keterkaitan antara membaca Quran hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang? Nah, makanya kemudian pertanyaannya kemudian sekarang gini, bagaimana ketenangan apa yang didapat? Ketenangan macam apa? Lalu membaca Al-Quran yang kemudian seperti apa? Tema-tema apa dalam Al-Quran yang membuat kita bisa menjadi sehat mental? Nah, cuman sebelum menjawab pertanyaan itu ya sahabat-sahabat semua, kita perlu tahu dulu nih tantangan kesehatan mental kita tuh apa. Kita perlu tahu dulu tantangan kesehatan mental kita tuh apa ya. Nah, ini yang kemudian jadi penting nih, tantangan kesehatan mentalnya apa. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat semua suka ngecek ya, ada rilis-rilis dari kemudian World Health Organization ya, WHO, maka sebetulnya terjadi peningkatan hampir tiap tahun tuh ya. Jadi bayangin ekonomi kita ya, ekonomi Indonesia tuh ya, di bawah 5% tuh kenaikannya, tapi depresi itu meningkatnya 25% gitu ya. Nah, ini peningkatan ya, bukan jumlah. Kalau prevalensi, jadi peningkatan itu 25%, artinya naik sekitar 1/4-nya lah dari tahun sebelumnya. Nah, cuman kalau dibandingkan dengan populasi, yaitu prevalensi, depresi itu dari yang tadinya 3% itu jadi 10%. Artinya kalau kita ketemu orang, sahabat-sahabat semua, kita ketemu 100 orang, ya, kita ketemu 100 orang, 10 orang itu pasti terindikasi depresi. Ya, depresi itu apa? Depresi itu definisinya adalah orang-orang, ya ini definisi kasarnya ya, katakanlah depresi itu orang-orang yang kemudian kehilangan daya
atas kehidupannya. Jadi kayak orang-orang yang habis baterai gitu. Itu tuh namanya orang-orang yang depresi, sahabat-sahabat sekalian. Nah, orang-orang yang tidak berdaya itu kan kesulitan kemudian berkarya, kesulitan kemudian mengoptimalkan dirinya, interaksinya kemudian tidak setara, akses-akses pada pendidikan dan kehidupan jadi tidak merata. Itu gara-gara kemudian depresi. Nah, ini mau aku sampaikan bahwa depresi itu kemudian makin meningkat setiap tahunnya sebanyak 25%. Itu tantangannya. Dan tadi ya, seperti yang dijelaskan di awal, bukan hanya terjadi karena atau kepada generasi Z, tapi juga merata jumlahnya, prevalensi populasinya bahkan di generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi generasi X banyak meningkat sama besarnya seperti halnya Gen Z. Generasi Y, millennials pun sama banyak meningkat gitu ya. Depresi tuh. Ya, jadi depresi itu ciri-cirinya adalah kita tuh kehilangan minat lagi. Tadinya seneng gitu ya, gemar banget nonton sesuatu, jadi nggak suka lagi. Tadinya penuh minat gitu ya, kalau orang tuh ngomongin atau makan seblak gitu ya, udah nggak minat lagi sekarang. Jadi kehilangan minat akan hal-hal yang tadinya menyenangkan, menggairahkan, membahagiakan. Nah, kita kan sering kayak gitu sekarang tuh, kehilangan minat, malah lebih ke muak atau burnout ya. Itu bisa jadi gara-gara minor depression ya. Gejala depresi ringan yang makin meningkat 25%. Bahkan setelah pandemi ini ya. Mestinya kan pandemi itu justru yang kemudian lagi naik-naiknya tuh ya orang depresi karena soal kesehatan fisik juga kan, virus dan lain-lain. Tapi ini ternyata malah meningkat justru selepas adanya pandemi gitu. Nah, yang menarik, jadi kita perlu bedakan ya antara depresi dengan stres. Kalau depresi itu kehilangan daya, kalau stres itu tertekan. Nah, tekanan-tekanan ini tuh awam muncul terjadi. Jadi bahkan ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan aja kayak tadi ya. Ketika aku lagi asik ngomong nih di Zoom, tiba-tiba terlempar dari Zoom-nya. Itu tuh stres sebetulnya ya. Bentuk sederhana dari stres. Jadi stres itu bukan orang gila, jangan deketin dia mah orang stres, enggak. Stres itu adalah ketika kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak kita inginkan atau tidak menyenangkan dan juga dalam tekanan, namanya stres. Nah, orang zaman now itu kita lagi menghadapi tantangan kesehatan mental kayak gimana? Gampang banget stres ya, tertekan, apa-apa tertekan aja ya, apa-apa kemudian tidak menyenangkan atau cemas. Tinggi kemungkinannya untuk mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Gimana ya kalau begini, gimana ya nanti kalau begitu. Jadi banyak mengkhawatirkan hal-hal yang belum kejadian. Dan itu sebetulnya di Quran sudah diwanti-wanti ya. Quran itu udah Al-Quran itu udah sangat bisa memprediksi hal itu. Makanya kemudian di surat Al-Isra itu Allah kemudian menyampaikan innal insana khuliqu halu'a ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Halu'a ya, membangun sesuatu yang sebetulnya tidak ada atau bahkan belum terjadi. Kalau dalam istilah ilmiah psikologi namanya berhalusinasi. Nah, makanya kita tuh punya kecenderungan untuk halu, teman-teman. Ada kejadian, tapi kejadiannya itu kita bangun sesuai dramatisasi dari kita, dilebay-lebaykan atau dilebih-lebihkan ya. Contoh, kita lagi papasan sama orang yang kita kenal. Loh, kok dia nggak senyum? Loh, kok dia nggak nyapa? Wah, jangan-jangan dia marah sama aku. Terus kita tuh ngebangun asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang tidak tepat terkait seseorang ya. Nah, itu namanya halusinasi tuh. Nah, makanya itu hadir tuh. Jadi tantangan kesehatan mental kita apa? Nah, ini salah satunya adalah kecemasan. Kita tuh gampang cemas, gampang overthinking. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang barangkali belum terjadi. Nah, itu mesti waspada ya. Yang ketiga adalah nih, gangguan-gangguan mental yang seringkali diabaikan dan distigmatisasi. Contohnya apa? Banyak banget ya. Kita tuh suka menganggap sepele yang namanya short term memory loss ya, kehilangan memori jangka pendek. Nah, ini ya, pertanyaan aku kayak gini, sahabat-sahabat sekalian. Pernah nggak kita suatu waktu ya, di seminggu atau 2 minggu terakhir ini, pernah nggak kejadian kayak gini?
masuk ke sebuah ruangan, ya, masuk ke sebuah tempat, terus tiba-tiba kita lupa mau ngapain gitu ya. Jadi tiba-tiba masuk ke ruang tamu terus bingung, aku tuh tadi kesini mau ngapain ya? Nah, kayak gitu tuh. Atau kemudian tiba-tiba datang ke dapur nih ya, yang ibu-ibu, aku tuh mau ngambil apa ya? Lupa jadinya. Nah, itu tuh namanya short term memory loss ya, kehilangan memori jangka pendek. Itu tuh seringkali gangguan mental yang kita tidak sadari. Gara-gara apa coba? Gara-gara paparan sosial media ya. Gara-gara kemudian kita terpapar sosial media, informasi yang membuat kita kehilangan daya saring ya, atau kehilangan filter. Nah, makanya kemudian membaca Al-Qur'an itu ya, membaca Al-Qur'an itu menawarkan ketenangan, harapan dan jalan keluar. Jadi gini, apa memang yang membedakan? Nah, ini kita mulai masuk nih. Kok Al-Qur'an disebut menawarkan ketenangan, harapan dan jalan keluar? Jadi gini, bedakan antara membaca Quran ya, tilawah gitu ya, dengan kemudian membaca buku. Kalau membaca buku maka di dalam hati ya, kita membaca buku kan dalam hati, Quran pun bisa membaca dalam hati, tapi kan kemudian sebetulnya ada imbauan, anjuran untuk kita membaca dengan serius ya, untuk kemudian dilafazkan yang terdengar. Kenapa? Nah, makanya kemudian kita tilawah ya. Pun juga ketika kita menghafal murojaah pun gitu kan ya, kita lafazkan, kita sengaja keraskan gitu ya. Nah, proses membaca Al-Qur'an yang seperti itu ternyata kemudian di beberapa literatur ya disinyalir memberikan efek-efek psikologis tertentu. Jadi kalau kita baca doang mah diem doang, kalau kemudian kita relate, engage dan seru sama bacaannya, nanti hormon akan ngasih hormon tertentu, akan memproduksi hormon tertentu. Yang paling sering diproduksi adalah hormon dopamin gitu ya. Hormon dopamin tuh hormon yang seolah-olah ngasih reward sama kita, ngasih hadiah gitu ya, yang membuat kita tadi lebih tenang dan lain-lain. Cuman masalahnya gini, kalau hanya hormon dopamin tidak memberikan kebahagiaan. Jadi mestinya itu hormon itu beriringan. Jadi hormon kebahagiaan itu perpaduan terproduksinya hormon apa aja? Dopamin, serotonin, oksitosin gitu ya. Dan itu muncul kalau kita ikut bergerak. Nah, yang menarik gini, sahabat-sahabat sekalian. Ketika membaca Quran, ya, kita akan banyak melakukan proses-proses bergerak walaupun secara diam ya tubuh itu, tapi wajah kita ikut bergerak. Pergerakan wajah seolah-olah seperti mengunyah itu ngasih banyak sinyal-sinyal psikologis yang membuat kita ngasih hormon-hormon yang membuat kita lebih tenang, lebih rileks, lebih rilis dan bahagia. Makanya penting untuk secara serius belajar makhrajul huruf ya, atau belajar tajwidnya juga ya, supaya kita tahu kan makhrajul itu kan tempat keluarnya huruf ya seperti apa. Nah, dengan membaca yang benar, tajwidnya tepat ya, tadi kayak Bunda Cut tadi di awal ya, membaca Quran itu tilawah untuk kita semua. Itu tuh kemudian ngajak kita untuk tadi bukan cuman membaca tapi mengekspresikan ya. Itulah kenapa Quran itu penting atau bagus dan punya efek terhadap kesehatan mental. Karena dia tidak hanya sembarang membaca, tapi kemudian proses atau kegiatan aktivitas membacanya pun itu menarik. Jadi makanya gini, kalau kita baca Quran lalu kemudian makhrajnya benar, pasti nggak akan kerasa. Yang penting buat kesehatan wajah itu ya. Wajah kita jadi otot-ototnya makin mengencang, makin lebih fresh dan lain-lain. Karena A, I, U dalam Quran itu kan beda. Ada ta, ada tha, ada sya, kan gitu. Ada so. Hal-hal yang kemudian membuat kita tadi mengekspresikan ekspresi wajah berbeda. Variasi ekspresi wajah itu ngasih sinyal psikologis. Makanya dalam psikologi ada namanya non-conscious mimicry. Mimik wajah itu secara tidak sadar ngaruh ke dalam bagaimana pembangunan mood atau emosi seseorang. Maka Quran itu betul menawarkan ketenangan, harapan dan jalan keluar. Nah, itu tuh baru prosesnya loh. Baru prosesnya, baru dalam rangka pelafalannya. Makanya kemudian serius itu ketika kita serius belajar tajwid ya, kemudian kita memperbaiki dan memperindah bacaan melalui kajian tahsin gitu ya.
membuat kita penting untuk bisa belajar itu karena secara tidak langsung itu kemudian ngaruh banget ke bagaimana cara kita membangun realitas psikologis kita. Bagaimana membangun interaksi psikologis dengan orang, bagaimana kita menghayati ya, bikin kita makin sadar, kenal dan punya kendali atas psikologi kita. Kita jadi punya regulasi yang lebih baik atas pikiran, perasaan, dan juga perilaku kita. Gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Makanya kemudian kenapa Quran itu bisa menyelamatkan lah intinya kesehatan mental kita. Karena tadi ya, sesuai dengan judul ya, self mental health with Quran, karena dengan membaca Quran secara serius, lambat laun kita akan menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dan juga lebih sehat mental, mengkondisikan. Cuman punten, ini perlu dipahami. Jadi bukan berarti otomatis. Jadi kalau minum obat mah sekali minum obat langsung sembuh, nggak bisa. Jadi bukan berarti kayak gini, duh aku lagi nggak sehat mental, kemudian aku baca Quran supaya sembuh. Nggak kayak gitu efeknya. Bukan gitu. Kurang tepat kalau gitu anggapannya. Quran itu seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran itu kalau kita kemudian punya kebiasaan atau berkomitmen untuk membiasakan diri membaca Quran, maka akan lebih terjaga kesehatan mentalnya. Maka Al-Quran betul nih menawarkan ketenangan, harapan, dan jalan keluar. Tadi caranya aja udah menyehatkan, apalagi kemudian kalau kita bisa memahami, mentadaburi ya, tahu asbabun nuzulnya, konteksnya nanti seperti apa, kita bisa mendapatkan ibroh apa dari bacaan-bacaan itu jauh lebih baik lagi ya. Nah makanya ada prinsip-prinsip apa sih di dalam Quran yang kemudian ngaruh banget. Nah ini secara substance ya, secara substansi. Kita kemudian akan banyak menemukan ya dorongan-dorongan atau referensi-referensi yang membuat kita bisa sehat mental ya. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, PR aku sekarang ya sebagai seorang ilmuwan akademisi psikologi itu adalah menerjemahkan bahasa-bahasa Quran atau konsep-konsep Islami ke dalam hal-hal yang lebih mudah dipahami dan konkret. Karena ada kecenderungan ya kita itu jadi muak atau bosen ya, atau udah tahulah harus kayak gitu, tapi tidak bisa kemudian menerjemahkan dalam perilaku. Contoh nih, salah satunya adalah tawakal dan sabar. Sabar weh. Kalau kita kemudian lagi bete ya, lagi terkena masalah atau musibah, kan orang dengan mudah ya bilang udah sabar aja. Tapi pertanyaannya adalah sabar tuh yang kayak gimana? Nah itu tuh PR. Makanya aku, sahabat-sahabat sekalian, mohon doanya ya. Ini tuh sekarang lagi mulai ngajar di sebuah kampus namanya International Open University. Kampus dengan jurusan Master of Psychology, Master in Psychology and Islamic Counseling ya. Aku insya Allah ke depan nih, mohon doanya juga, ke depan akan banyak memandu para calon-calon master ini untuk meneliti. Dan mudah-mudahan hasil-hasil penelitian itu bisa ngasih tadi ya, ngasih alternatif kita untuk bisa menerjemahkan tawakal dengan lebih baik, sabar dengan lebih baik. Kan gini ya, kita teh harus tawakal jadi orang itu. Ya tapi yang kayak gimana? Dalam perilaku keseharian teh harus ngapain? Kalau aku harus tawakal, itu kemudian aku perlu melakukan kebiasaan apa? Apa aktual behaviornya? Nah itu PR banget ya. Nah, padahal di Quran disebutkan gini, kalau kita bisa tawakal dan sabar, maka kita jadi pintar, terampil dalam mengelola stres dan juga kecemasan. Nah, masalahnya tadi ya, balik lagi ke yang bahasan aku di awal. Al-Quran itu ngasih panduan secara umum, komprehensif, global, tapi belum secara teknis dan detail. Nah, itu mah PR kita, terutama dalam menghadapi dan menyesuaikan dengan tantangan zaman yang tadi, gitu ya. Nah makanya PR ke depan kita adalah bukan menjadikan Quran bahan atau obat terapi, bukan. Justru gini, menjadikan dia panduan. Nah jangan sampai salah paham bahwa ketika aku bilang bahwa Quran itu menjadi obat bagi kesehatan mental, bukan berarti sekalinya baca langsung sembuh, enggak. Ada upaya atau proses lebih lanjut dengan kita menseriusi memahami Quran, gitu ya. Nah
Yang pertama adalah tawakal dan sabar, sahabat-sahabat sekalian ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin ya, dalam surat Ali Imran ya. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik wakil, mutawakkilin. Makanya ketika kita tawakal artinya kita menitipkan ya. Kan kita kan percaya ya sama anggota dewan ya, kan mereka wakil rakyat kita, makanya kita milih mereka kan. Nah Allah itu sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya tempat menitipkan, sebaik-baiknya tempat mewakilkan. Makanya di surat Ali Imran kan dijelaskan faida azamta, sekali bertekad fattawakkal 'alallah ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu sebaik-baiknya pemberi sebaik-baiknya tempat untuk menitipkan. Yuk titipkan hal-hal, tapi jangan lupa jangan lupa berusaha. Jadi tawakal itu kan artinya berserah diri pada Allah tanpa melupakan berusaha. Nah ini kajiannya banyak di dalam Quran itu. Cuman tadi kalau kita mau menseriusi, outputnya hasilnya adalah kita bisa terampil mengelola stres. Nah ini lagi aku coba deliver dalam bentuk penelitian ilmiah, dalam bentuk kajian-kajian yang teknis operasional ya. Baik itu di kampus ataupun di tempat aku praktek ya, di lembaga ya, di Sintesa Wellness. Itu aku lagi arahnya ke sini. Gimana caranya kita bisa menerjemahkan dalam bahasa-bahasa yang awam, sederhana tentang bagaimana itu sabar. Proses sabar itu seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah konsep yang namanya syukur dan qanaah ya. Ya, syukur dan qanaah itu juga bagian penting ya. Kenapa? Karena ini nih, kalau kita berhasil bisa menerjemahkan di dalam Quran syukur dan qanaah, maka akan membuat kita mengurangi iri atau dengki dan ketidakpuasan hidup ya. Bedanya apa sih iri dengan dengki? Iri mah kayak gini. Orang mendapatkan kenikmatan, kita ingin mendapatkan kenikmatan yang orang dapatkan gitu ya. Katakanlah Kak Suta jalan-jalan umroh nih, lalu posting di sosial medianya tentang umroh. Meni enak, meni menikmati, kan gitu ya. Aku pengen dapat kenikmatan itu, aku iri. Maka iri boleh nggak? Bukan boleh. Iri wajar nggak? Wajar ya. Makanya kemudian di dalam Quran tuh dan dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa kalaupun kita iri, irilah terhadap amal-amalan orang-orang yang soleh dan beriman. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan iman. Makanya di Quran disampaikan kayak gini. Ketika kita berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya itu kayak gimana yang lurus itu? Apakah yang aman, yang lancar? Ternyata enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang dikasih kenikmatan. Ya. Kita iri tuh. Kalau dengki gimana? Kalau dengki kalau dengki beda. Dengki mah ya, kalau dengki mah gini, orang lain dapat kenikmatan, kita kemudian berpikir bahwa dia tidak pantas. Yang pantas mendapat kenikmatan itu bukan dia, tapi aku. Jadi nanti Kak Suta itu umroh, aku bilang harusnya tuh yang umroh tuh aku, bukan Kak Suta. Itu namanya dengki tuh. Kita ngerasa lebih berhak ya. Kita ngerasa bahwa orang lain nggak boleh dapat kenikmatan, aku yang harusnya dapat kenikmatan itu. Nah, makanya kalau orang kemudian bisa syukur dan qanaah, maka akan lebih berkurang irinya dan berkurang juga ketidakpuasan dalam hidup. Tidak mampu syukur dan qanaah, akan iri, dengki dan tidak puas dalam hidup ya. Qanaah itu bukan cukup ya sebetulnya. Kalau bahasa ilmiah dalam psikologi itu aku mendefinisikannya bukan qanaah tapi kemudian abundance ya. Abundance itu apa? Abundance itu berkelimpahan. Jadi bukan berkecukupan tapi berkelimpahan yang membuat kita pas dan cocok dengan apa yang kita butuhkan, tapi kemudian bisa bantu orang karena kita berlebih. Ya, namanya abundance mentality, qanaah gitu. Yang ketiganya adalah konsep yang perlu sahabat-sahabat semua telaah lebih lanjut ketika kemudian mentadaburi Quran sebagai panduan kesehatan mental adalah ini, istighfar. Ya, kalimat-kalimat konsep-konsep yang membuat kita diampuni dan juga taubat ya. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita mengkaji itu lebih dalam di dalam Quran, ternyata mengatasi regret ya, penyesalan, rasa bersalah dan juga mengobati atau memitigasi dampak buruk dari trauma gitu. Makanya gini,
sahabat-sahabat sekalian, kalaupun kita baca Quran tadi ya, secara konteks atau gimmick, tahu ya, lewat tahsin, lewat tajwid ya, lewat menseriusi makhrajul huruf. Tapi kalau secara substansi, secara isi, baca Quran teh harusnya membuat kita mengeksplorasi apa, mengkaji apa, mendalami apa. Ini 4 hal ini. Kalau dalam perspektif kesehatan mental. Jadi kalau kita mengkaji 4 hal ini, maka kemudian kita akan menjadikan membaca Quran, mentadaburi Quran sebagai media kita untuk nge-maintain atau memelihara kesehatan mental. Nah, kita akan makin terampil dalam menjaga kesehatan mental kita. Maka ketika disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, kita itu tidak akan dikasih beban, ya. Jadi sayangnya gini ya, sayangnya kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia itu yukallifu itu didefinisikan sebagai beban. Padahal yukallifu atau yukallafu itu kalau kita cari sinonim bahasa Arabnya itu cinta sebetulnya. Jadi tidaklah Allah ngasih cinta sama kita, melainkan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan. Jadi contoh kayak gini. Kalau kita kemudian dikasih PR sama guru, ya katakanlah kita punya guru matematika. Guru matematika ini ngasih kita 10 soal. Nah, apakah dengan ngasih PR guru itu pengen nyiksa kita? Pengen ngebully kita? Kan enggak ya. Justru guru ini tuh ngasih PR supaya apa? Supaya kalau kita ngerjain PR-nya dengan serius, maka kita akan meningkat kemampuan matematikanya. Nah, yukallifu itu artinya itu. Allah itu ngasih tugas sama kita, ngasih cobaan sama kita. Sengaja kalau kita ngerjain, menghadapi cobaan itu nggak kabur, nggak lari, ya, nggak kuku lutus, nggak menggerutu. Kita nggak grumpy, ya, kita akan meningkat kemampuannya. Salah satunya adalah kemampuan atau keterampilan dalam kesehatan mental gitu. Maka kan sejatinya mestinya ketika kita kemudian dikasih ujian sama Allah teh, dikasih tantangan atau cobaan sama Allah teh, semestinya kita bersyukur ya. Ya Allah, artinya aku akan dikasih skill apa gitu. Salah satu keterampilan yang kemudian dibangun adalah keterampilan kesehatan mental. Itulah kenapa membaca Quran ngaruh terhadap kesehatan mental. Begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian ini slide terakhir ya. Sebelum kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagaimana kalau gitu tipsnya supaya kita bisa kuat atau menguatkan mental dengan Quran? Gimana how to save our mental health with atau through Quran ya. Yang pertama ya mau nggak mau kita harus punya waktu khusus ya. Khusus untuk membaca Quran ya. Di surat Al-Muzammil ya disampaikan ya. Ya ayuhal muzammil qumi laila illa qalila ya. Itu kan kita harus membaca, merutinkan, menyengajakan kemudian membaca Quran. Dan gak cukup nih poin pertama. Tips selanjutnya apa? Bukan cuma merutinkan dan meluangkan waktu untuk membaca Quran, tapi juga mencari lingkungan yang bisa mensupport, yang membuat kita selalu teringat, selalu mau berinteraksi sama Quran. Ya, yang ketiga mau nggak mau nih ya, mau nggak mau dengan begitu kita juga terjaga pola pikirnya. Semakin menghadirkan pola pikir yang positif, makin menguatkan mental kita. Tapi tadi ya, insya Allah nih, kalau kita mengkajinya dengan bahasan-bahasan ini di dalam Quran untuk menjaga prinsip-prinsip kesehatan mental, maka kita akan juga berpikir positif. Dan keempat ya mau nggak mau ya, supaya dijaga untuk bisa istiqomah, bisa konsisten dan istiqomah dalam mengamalkan dan membaca Quran, ya mau nggak mau harus minta kepada Allah yang Maha Pemberi ya. Maka berdoa dan bertawakal. Itu kira-kira ya relevansi antara Quran dengan kesehatan mental dan how to save our mental health through Quran. Itu aja, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, aku serahkan kembali ke Kak Suta. Mangga Kak Suta.